Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramananda dari kelas Manajemen A1 yang akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi mikro, jenis utility, beserta contohnya dan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian ekonomi mikro. Menurut saya, ekonomi mikro itu suatu ilmu ekonomi yang menganalisis, melihat proses kegiatan-kegiatan ekonomi secara langsung dan meneliti perilaku produsen dan konsumen dalam kegiatan permintaan dan penawaran dalam penentuan harga di dalam suatu pasar. Yang kedua yaitu jenis-jenis utility beserta contohnya. Utility dapat dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, kegunaan dasar atau elemen utility, yaitu benda yang memiliki kegunaan karena dapat dipakai untuk membuat barang lain. Contohnya kapas sebagai bahan pembuat benang. Yang kedua yaitu kegunaan bentuk atau form utility, yaitu benda yang memiliki kegunaan bila diubah menjadi bentuk lain. Contohnya kayu diubah menjadi kursi. Yang ketiga yaitu kegunaan tempat atau place utility, yaitu benda yang memiliki kegunaan bila dipindah ke tempat lain. Contohnya pasir di desa diangkut ke kota sebagai bahan bangunan. Yang keempat yaitu kegunaan waktu atau time utility, yaitu benda yang memiliki kegunaan bila terjadi perubahan waktu. Contohnya payung dan jas hujan jadi berguna pada saat turun hujan. Yang kelima yaitu kegunaan milik atau ownership utility, yaitu benda yang memiliki kegunaan bila terjadi perubahan hak milik. Contohnya buku di toko menjadi berguna setelah dibeli atau dimiliki. Yang keenam yaitu kegunaan pelayanan atau service utility, barang yang berguna bila ada pelayanan yang diberikan. Contohnya angkutan umum menjadi berguna bila dijalankan. Yang ketiga yaitu menjelaskan tentang sistem perekonomian. Sistem perekonomian adalah cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Dan menurut para ahli, sistem perekonomian dapat disimpulkan yaitu sebagai suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam anggota masyarakat, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta, berdasarkan prinsip tertentu demi mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Fungsi sistem perekonomian terdiri dari 4, yaitu 1. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Kedua yaitu mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. Yang ketiga itu sebagai pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan. Yang keempat yaitu menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang berjalan dengan baik. Macam sistem perekonomian yaitu 1. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem dalam ekonomi organisasi kehidupan ekonomi berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat secara turun-temurun yang mengandalkan faktor produksi. Kelebihan 1. Hubungan antar individu di masyarakat masih sangat kuat dan saling tolong-menolong. 2. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara yang miskin dan yang kaya karena pendapatan cenderung merata. 3. Pemerintah berperan sebagai pengawas sehingga tidak terjadi monopoli oleh pihak pemerintah. Kekurangan 1. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik karena mengandalkan hasil alam. 2. Belum ada nilai standar dalam transaksi tukar-menukar suatu barang. Yang ketiga itu perkembangan dan pertumbuhan ekonomi sangat lambat. 2. Sistem ekonomi komando adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan yang dominan pada peraturan kegiatan ekonomi. Kelebihannya yaitu 1. Mudah mengendalikan harga dalam pemerataan. 2. Inflasi mudah dikendalikan. Yang ketiga, kondisi pasar dalam negeri akan berjalan
dengan lancar. Kekurangannya yaitu satu, mobilisasi yang cepat membuat sistem ini dapat menyebabkan kurangnya kebutuhan masyarakat karena produksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua yaitu penjatahan sering menjadi kebutuhan dan solusi. Yang ketiga yaitu akan menghambat inovasi dari masyarakat. Tiga, sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Kelebihannya yaitu satu, setiap perorangan atau perusahaan memiliki kebebasan dalam mempunyai hak untuk memiliki kekayaan dan sumber daya produksi pribadi atau tidak dibatasi. Yang kedua yaitu inisiatif dan kreativitas dapat dikembangkan. Yang ketiga itu tindakan selalu berdasar pada prinsip ekonomi sehingga efisien dan efektivitas tinggi. Kekurangannya yaitu satu, kebebasan pasar menyebabkan persaingan untuk merebutkan pasar. Dua, semakin terlihatnya kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dan ekonomi yang lemah. Tiga, perekonomian mudah menghadapi ketidakstabilan. Empat, sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem ekonomi yang di suatu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Kelebihannya itu satu, setiap hak individu akan diakui. Dua, penetapan harga dalam perekonomian akan terkendali. Tiga, sektor ekonomian diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kekurangannya yaitu satu, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan dengan sektor swasta. Dua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan yang seharusnya didapatkan. Tiga, tidak ada kejelasan mengenai batasan pengaruh pemerintah dalam kegiatan perekonomian. 5. Sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian yang ditetapkan di Indonesia adalah sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila dipilih untuk ditetapkan di negara kita karena di dalamnya terdapat makna demokrasi. Kelebihannya satu, adanya kebebasan dalam berkreasi dan berinovasi selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Dua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Tiga, pengolahan perekonomian berjalan secara kolektif atau bersama-sama. Kekurangannya itu satu, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien. Dua, proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat. Tiga, ada dominasi negara dalam pengolahan perekonomian. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.